wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu sejarah pengauditan. Sebelumnya, audit sudah ada dan dilaksanakan pada zaman Mesopotamia karena terbukti dengan ditemukannya simbol-simbol atau angka-angka transaksi keuangan pada abad ke-20. Jumlah perusahaan industri berkembang pesat. Perusahaan publik ditengari dengan saham yang dikeluarkannya ini oleh pemegangnya dan sudah mulai menyadari manfaat dari audit, sampai pemegang saham beranggapan bahwa audit report adalah jaminan keakuratan laporan keuangan. Sampai berakhir Perang Dunia Kedua, kesalahan terhadap audit report ini sering terjadi. Kesalahan ini membuat Federal Reserve Board pada tahun 1917 menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang berisi imbauan tersebut mengarah cara mengaudit neraca. Nah, dapat kita lihat pada gambar dari tabel tersebut menjelaskan tentang perkembangan sejarah audit dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua yaitu perseptif pengaudit. Audit ini dilaksanakan oleh auditor individual terdiri dari bangsawan dan komite auditor audit. Audit ini memberikan tinjauan atau review yang independen dari catatan akuntansi atau laporan pekerja dari pihak yang menjadi subjek auditan. Nah, jadi tujuan dari audit ini yaitu untuk memeriksa reliabilitas informasi yang diberikan oleh pihak yang diperiksa untuk disahkan kebenarannya. Selanjutnya, secara menyeluruh, auditing dapat dilihat dari 5 tingkat struktur. Nah, yang ketiga, perbedaan akuntansi dan auditing. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa auditing ini merupakan bagian yang paling disiplin dari akuntansi. Keberadaan auditing yaitu untuk menjembatani laporan keuangan yang disajikan klien, di mana seiring terjadi benturan kepentingan, artinya laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi masih memuat kepentingan satu pihak saja. Untuk menghindari laporan keuangan yang berpihak tersebut harus diaudit oleh auditor independen baru. Kemudian laporan keuangan bisa disampaikan ke pengguna atau user. Nah, selanjutnya di sini ada gambar tentang proses akuntansi dan juga hubungan user laporan keuangan. Dari gambar ini memperlihatkan bahwa definisi akuntansi ini masih menggunakan PDTI akuntansi, padahal kalau dikaji mendalam, akuntansi tidak hanya sebatas pada pelaporan keuangan. Akuntansi salah satu cabang yang memberikan pada informasi untuk pihak di luar perusahaan. Pengguna eksternal memakai laporan keuangan untuk membuat keputusan tentang perusahaan. Ketergantungan dan keputusan tergantung pada kendala dan kualitas laporan keuangan. Untuk hal tersebut, manajemen perusahaan memerlukan pihak ketiga agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna eksternal. Selanjutnya di sini ada gambar proses auditing dan juga proses penyusutan laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat, hubungan pelaporan keuangan dan auditing. Jadi dapat kita lihat pada gambar. Nah, secara sederhana hubungannya akuntansi dan auditing. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan, sedangkan auditing memeriksa dan memberi opini atas laporan keuangan. Yang kelima, kebutuhan audit. Terlepas dari kalkulasi teknik perhitungan, akuntansi yang terjabarkan menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perkembangan auditing terus melaju seiring dengan perkembangan bisnis. Kendati tidak secepat dunia bisnis, auditing memiliki perbedaan sifat dengan akuntansi. Auditing mempunyai sifat yang analisis, yakni memecahkan atau mengurangi informasi yang ada pada laporan keuangan untuk mencari pembuktian yang dapat mendukung pendapatan akuntan. Adapun pada akuntansi mempunyai fungsi mengumpulkan dan mengolah data keuangan yang penting, kemudian menyajikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, jenis audit dan auditor. Secara umum, audit bertujuan menyatakan pendapat mengenai kewajaran dalam penyajian posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Jenis-jenis audit: yang pertama, audit operasional; yang kedua, audit ketaatan; yang ketiga, audit internal; yang keempat, audit eksternal; yang kelima, audit EDP atau Electronic Data Processing. Nah, yang terakhir, konsep profesi
Nah, yang pertama itu profesi akuntan publik yang terkait. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Selanjutnya yaitu ada jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik memberikan berbagai jasa kepada masyarakat yang dapat digolong menjadi beberapa jasa, yaitu jasa penjaminan atau asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-atestasi. Jasa penjamin atau asuransi yaitu jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi atau konteksnya untuk kepentingan para pengambil keputusan. Selanjutnya, jasa atestasi yaitu suatu pernyataan pendapatan atau pertimbangan orang independen dan kompeten tentang apa asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara implisit yang dimaksud untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga.